warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, dan salam kasih bangsa. Kepada yang terhormat Ketua LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta, Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani MP, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Sri Mastuti Eskom Mkom. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia, Ibu Dr. Gigi Widuri Tejo Purnomo, MBA. Kepada yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Ibu Ruslaini SEMM. Kepada yang terhormat Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kepada yang terhormat orang tua wisudawan dan wisudawati yang kami cintai dan kami banggakan, serta jajaran dosen dan manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Jakarta. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti dan menyaksikan prosesi wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa Angkatan ke-7 tahun 2022. Sebelum memasuki prosesi pelantikan wisuda Angkatan 7 tahun 2022, izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arif Rahman dan saya Hamidah Nur Isnaini selaku Master of Ceremony dalam acara hari ini. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa saat prosesi pelantikan sarjana, wisudawan dan wisudawati akan memasukkan visi dan mimpi ke dalam tabung impian yang akan dibuka tepat 10 tahun mendatang. Visi dan mimpi tersebut dibuat oleh masing-masing wisudawan dan wisudawati yang telah ditutup rapat dan dijaga kerahasiaannya hingga mereka dapat mewujudkan visi dan mimpinya untuk 10 tahun mendatang. Selanjutnya, marilah sama-sama kita ikuti prosesi wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Prosesi pelantikan wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa tahun 2022 segera dimulai. Wisudawan dan Senat Akademik memasuki lokasi wisuda.
Pembukaan sidang Senat Akademik oleh Wakil Bidang Akademik oleh Bapak Renardi Eskom MM. Hadirin dimohon berdiri. Bismillah. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Sivitas Akademik STIE Kasih Bangsa dengan agenda tunggal acara wisuda sarjana ke-7 STIE Kasih Bangsa saya nyatakan resmi dibuka. Hadirin dipersilahkan memasuki acara yang pertama, pembacaan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Saudari Nur Alika Syifa Aidi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk mendoakan para wisudawan yang mudah-mudahan menjadi wisudawan yang terbaik untuk kita semua. Bagi yang non-muslim, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'fi ni'matu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu syukur menikmati yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk selalu mengerjakan perintah-Mu. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhkan segala larangan-Mu. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami, keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, mengadakan upacara wisuda sarjana Satra 1. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang telah diperoleh para wisudawan dan wisudawati STIE Kasih Bangsa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, baik untuk diri mereka, keluarga mereka, maupun bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Engkau Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami terima sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu ya Allah, untuk perbekalan pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami, agar kami senantiasa menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami memohon, dan hanya kepadamu lah hamba meminta. Istajib do'ana, waja'alana ya Allah fi du'ahi taksiran jami'il ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh Evelyn Candarita. Indonesia tanah airku, tanah
sambutan Ketua LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Ibu Sri Mastuti, Eskom Mkom. Kepadanya dipersilakan. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 pada wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Kasih Sejahtera beserta pengurus, yang terhormat Ibu Ruslaini SEMM, Ketua STIE Kasih Bangsa, Ketua Senat dan para anggota Senat, serta Sivitas Akademika STIE Kasih Bangsa, para orang tua wali yang berbahagia, para wisudawan yang kami banggakan, para undangan, dan hadirin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini merupakan hari bahagia yang penuh berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diperbolehkan bertemu dan secara bersama-sama menyaksikan momentum yang membanggakan, yaitu melepas para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan studinya di STIE Kasih Bangsa. Karenanya segala puji dan syukur sepantasnya lah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan studi di STIE Kasih Bangsa. Pesan saya kepada orang tua, wali dan keluarga, saya turut bersyukur, berbahagia, dan sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan anggota keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tak lupa yang tak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada ketua, para wakil ketua, para kaprodi, serta seluruh dosen dan staf non-akademik STIE Kasih Bangsa atas kerja keras dan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya. Hadirin wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih peduli dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di perguruan tinggi harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur, dan ulet. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kita meyakini pembelajaran dapat terjadi dimanapun. Semesta belajar tak terbatas, tidak hanya di ruang kelas dan perpustakaan, tetapi juga di desa, di dunia industri, di tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Saudara-saudara, khususnya wisudawan-wisudawati yang kami banggakan, perkenankanlah saya menyampaikan harapan dan pesan bagi saudara,
bahwa alma mater saudara merupakan institusi yang telah membekali saudara untuk berkiprah di masyarakat. Sebagai pribadi, tantangan yang akan langsung dihadapi adalah menentukan karir path saudara sendiri. Ada berbagai macam pilihan berkarir, seperti bekerja di perusahaan besar, menengah, kecil, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hingga membuka usaha sendiri, baik skala kecil maupun menengah. Menggabungkan keahlian dengan berbagai bidang ilmu merupakan salah satu cikal bakal berdirinya perusahaan yang kelak akan sangat profitable bila dikembangkan secara profesional. Apapun yang saudara pilih, satu hal penting haruslah selalu ada di benak saudara, yaitu never stop learning. Mempunyai kapasitas diri yang besar untuk selalu belajar dan belajar dari pengalaman orang tua, sahabat, materi di buku-buku, informasi dari internet, mengikuti berbagai ceramah dan webinar merupakan bekal utama bagi keberhasilan saudara. Dengan information flow yang tinggi saat ini, berbagai ilmu dapat dengan mudah didapatkan. Orang bijak mengatakan bahwa kesuksesan akan datang bila kita tetap bekerja keras dan berupaya terus. Dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, pribadi yang tangguhlah yang akan menang, dan janganlah sampai ambisi mengalahkan segalanya. Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan teruslah berusaha. Berjuang dalam meniti karir yang baik. Kesuksesan meniti karir tidak bisa datang dalam sekedipan mata, tetapi harus dengan konsistensi dan persistensi yang tinggi. Karenanya, jangan segan mencari peluang di berbagai bidang. Marilah kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama, bahu-membahu meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan pada kita semua kepedulian, kebersamaan, saling percaya, kesabaran, kekuatan, dan determinasi dalam mencapai apa yang telah diciptakan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu himne kasih bangsa. Wisudawan dan wisudawati dimohon untuk berdiri. Berjuang
sambutan dari pimpinan sidang selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa oleh Ibu Ruslaini SMMM. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua RL Dikti 3 Wilayah Jakarta yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Sri Mastuti Eskom Mkom. Yang terhormat Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia yang menaungi Kampus STI Kasih Bangsa, Ibu Dr. Gigi Widuri Tejo Purnomo MBA. Yang terhormat pendiri dan pembina Kampus STI Kasih Bangsa, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SEMM, SPD, MPD. Yang terhormat para dosen dan manajemen STI Kasih Bangsa. Yang kami muliakan para orang tua wisudawan wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Dan yang kami banggakan wisudawan wisudawati STI Kasih Bangsa. Bapak Ibu, saudara sekalian, marilah di hari yang berbahagia ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada akhirnya sidang terbuka sivitas akademik dengan agenda tunggal penyelenggaraan wisuda ke-7 STI Kasih Bangsa dapat terselenggara. Wisuda ke-7 ini sejatinya kami jadwalkan terselenggara di bulan Maret tahun 2020. Tetapi dengan kehadiran COVID-19, maka dengan berat hati kami harus menundanya. Sehingga acara pada hari ini merupakan acara yang sangat dinanti-nantikan dengan sukacita oleh seluruh sivitas akademik STI Kasih Bangsa. Sebenarnya, di tahun 2020, kami sudah menawarkan kepada para wisudawan-wisudawati untuk melaksanakan wisuda secara online. Tetapi, ternyata wisudawan-wisudawati kami begitu sayang dan cintanya kepada kampus, sehingga mereka setia untuk menunggu terlaksananya wisuda pada hari ini. Dan wisuda pada hari ini bisa terselenggara dengan baik berkat dukungan penuh dari alumni STI Kasih Bangsa dan mahasiswa STI Kasih Bangsa sebagai panitia penyelenggara. Inilah bukti nyata kampus STI Kasih Bangsa sangat dicintai oleh alumninya, mahasiswanya, dan para orang tua. Dan apa yang kami lakukan penundaan wisuda ke-7 merupakan bukti dukungan kami kepada kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Saya selaku Ketua STI Kasih Bangsa mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati yang saat ini telah meraih gelar sarjana akuntansi dan manajemen. Saudara, dengan jerih payah dan pengorbanan, dengan tekad yang luhur, telah memenuhi seluruh program dan ketentuan dari STI Kasih Bangsa dengan sangat baik, sehingga pada hari ini putra-putri Bapak Ibu dapat mengikuti prosesi wisuda ke-7. Dalam operasional kampus STI Kasih Bangsa, sejak awal berdiri sampai dengan saat ini, konsisten menjalankan program beasiswa kepada seluruh mahasiswanya sejak semester 1 sampai dengan tamat. Seluruh mahasiswa sejak semester 1 telah diberikan pemahaman cara memperoleh beasiswa progresif dengan satu harapan kami, menghasilkan sarjana yang profesional, unggul dan terpercaya, sebagaimana visi STI Kasih Bangsa. Seluruh mahasiswa tanpa terkecuali, tanpa sistem gugur, dan tanpa ikatan dinas dapat meraih beasiswa sejak semester 1 sampai dengan lulus sarjana, sebagaimana juga yang diraih oleh putra-putri Bapak Ibu yang hari ini akan mengikuti
prosesi wisuda ke-7. Program beasiswa ini dapat terselenggara berkat dukungan penuh dari Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dan dari Bapak Eka Wahyu Kasih selaku pendiri dan pembina kami. Beliau selalu berpesan, teruslah STI Kasih Bangsa mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui program beasiswa, sehingga lulusan SMA, SMK dan sederajat dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan prestasi. Sekaligus kami ingin mendukung program pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, program beasiswa ini dapat terselenggara berkat dukungan dari para donatur. Dan juga terima kasih Ibu Tuti berkat dukungan dari LLDP 3 yang terus membimbing dan membina kami. Hingga pada tahun 2020 di saat COVID melanda, hingga 2021 LLDP mempercayakan kami untuk menyalurkan bantuan pendidikan melalui program UKT. Lalu kemudian di tahun 2021 kemarin, kami pun telah dipercaya oleh LLDP 3 menjadi mitra penyalur bantuan pendidikan melalui program KIP Kuliah. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami muliakan, di setiap wisuda kami sejak awal dilakukan, kami selalu meminta kepada wisudawan-wisudawati kami untuk menulis mimpi 10 tahun yang akan datang sejak hari ini. Mimpi tersebut ditulis dan akan diletakkan ke dalam tabung-tabung mimpi yang ada di sisi kanan kiri Bapak Ibu kami sediakan di aula ini. Tabung-tabung ini akan dibuka 10 tahun mendatang oleh para wisudawan, oleh alumni kami. Ini adalah tabung motivasi dan pengawal bagi alumni STI Kasih Bangsa untuk tidak berhenti berprestasi, untuk terus mengabdikan diri kepada masyarakat, berbuat kebaikan. Tabung-tabung ini sejatinya pertama kali dibuka di tahun 2020. Kembali, karena COVID-19 terpaksa kami tunda. Tabung kedua di sisi kiri sejatinya dibuka di tahun ini. Semoga pandemi COVID akan segera berakhir sehingga tabung pertama dan tabung kedua dapat kami selenggarakan pembukaannya di tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, kita saat ini menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era industri 4.0 yang digenapi dengan hadirnya pandemi COVID-19. Hal ini telah banyak menimbulkan tantangan, permasalahan, dan perubahan-perubahan. Pandemi COVID mengharuskan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, untuk bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, dan menggantinya dengan teknologi sebagai pengganti bersosialisasi. Demikian juga di dunia pendidikan. Pembelajaran online tidak dapat dihindari di seluruh negara. Untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini, tetapi sekaligus telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Di dunia usaha, konsekuensinya, para pemimpin di semua sektor harus mampu bertindak cepat dengan pandangan ke depan, tetapi juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan pilihan yang hati-hati terhadap konsekuensi dan efek samping yang mungkin timbul. Diperlukan gaya kepemimpinan yang memahami perubahan dan memberi arah, serta pergeseran yang manusiawi dengan mengkristalisasi rasa kepercayaan dan hormat di dalam organisasi. Saudara-saudari wisudawan, wisudawati STI Kasih Bangsa yang kami banggakan, pemimpin dengan gaya kepemimpinannya bukanlah sebatas pemahaman seorang individu yang berada di pucuk organisasi. Pemimpin dengan gaya kepemimpinannya adalah sebuah sistem yang didistribusikan untuk membentuk masa depan
dengan melibatkan semua pihak, semua orang, guna pengembangan kapasitas secara kolektif. Perubahan lingkungan yang sangat cepat dan kompleks ini membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan penyesuaian dan memberikan pengarahan kepada individu dan kelompok untuk kemajuan organisasi. Saudara-saudari wisudawan wisudawati, kelak Anda akan menjadi pemimpin di tempat saudara berkarya. Bersiaplah selalu dengan segala perubahan yang akan terjadi. Khususnya jika Anda kelak menjadi seorang pengusaha. Karena memang Indonesia membutuhkan peningkatan pengusaha. Jika dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM, rasio jumlah pengusaha Indonesia terhadap populasi Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Thailand memiliki rasio 4,26%, Malaysia 4,74%, Singapura bahkan 8,76%. Kita, bangsa kita, baru 3,47%. Padahal bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak. Jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Seharusnya rasio pengusaha Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Kemudian jika kita tinjau data BPS terhadap tingkat pengangguran terbuka Indonesia, ditambah dengan situasi COVID-19 yang berkepanjangan, tingkat pengangguran Indonesia mengalami peningkatan. Dan mirisnya, data mengungkapkan kontribusi terbesar peningkatan pengangguran ini adalah lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Maka jelaslah Indonesia memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan jumlah pengusaha harus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan daya serap ketersediaan tenaga kerja dari dunia usaha. Di STG Kasih Bangsa, sejak awal beroperasi sampai dengan saat ini, telah melaksanakan program Link and Match dengan dunia usaha. Bahkan sejak tahun 2020 kemarin, kami melaksanakan program inkubasi bisnis di setiap semester. Dan ini digagas oleh pendiri kami, Bapak Dr. Ika Walukas. Dan hasilnya, izin melaporkan Ibu Tuti. Saudara-saudari wisudawan yang berada di depan ini, putra-putri Bapak dan Ibu, telah bekerja sejak semester 5 sampai dengan saat ini. Baik di perusahaan swasta, kantor angkutan pabrik, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Semoga seluruh lulusan STG Kasih Bangsa akan terus berkarya dan berprestasi, menggapai semua harapan yang nanti akan dimasukkan wisudawan-wisudawati dalam tabung mimpi di kampus tercinta STG Kasih Bangsa. Wisudawan-wisudawati, mintalah restu kepada kedua orang tua, agar harapan-harapan yang kalian masukkan dapat tercapai. Jikapun beliau sudah berpulang, sampaikanlah dalam doa. Berbaktilah kepada orang tua, tingkatkan pendidikan saudara-saudari wisudawan wisudawati, agar dapat lebih memberi manfaat kepada keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. Akhir kata, saya atas nama STG Kasih Bangsa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua, wisudawan-wisudawati yang telah memberikan kepercayaan kepada kami mendampingi putra-putri Bapak dan Ibu untuk menggapai gelar kesarjanaan S1. Dan dalam kesempatan ini pula, kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama putra-putri Bapak Ibu menempuh pendidikan di STG Kasih Bangsa ada kehilafan dan kekurangan dari kami. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih bangsa. Pelantikan Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa oleh Ketua, Pembantu Ketua, dan Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, serta dilanjutkan dengan peletakan visi dan mimpi wisudawan dimulai dari Christoph Efrata Moho, Sarjana Akuntansi. Kristoforus Sitanggang, Sarjana Akuntansi. Rika Sari, Sarjana Akuntansi. Sarjana Akuntansi.
Kurniawan, sarjana akuntansi. Lurusin. Maaf ya, Bu. 1, 2, 3. Mahda Firdaus, sarjana akuntansi. Maidah, sarjana akuntansi. Martin Abdi Siregar, sarjana akuntansi. Novita Sari, sarjana akuntansi. Nur Aini, sarjana akuntansi. Nur Devita Malak, sarjana akuntansi. Renaldi Hafista, sarjana akuntansi. Tulivia Lili, sarjana akuntansi. Suryani, sarjana akuntansi. Truli Satriani, sarjana akuntansi. Vega Tantra, sarjana akuntansi. Agus Mugianti, sarjana manajemen. Siti Aprilia Ashari, sarjana manajemen. Siska Aprilia Azhari, sarjana manajemen. Atiga, sarjana akuntansi.
Mora, sarjana akuntansi. Fajar Suharyadi, sarjana akuntansi. Febrianto Sitanggang, sarjana akuntansi. Kafiden Langsar, sarjana akuntansi. Mona Lisa Situmora, sarjana akuntansi. Neni Maharani, sarjana akuntansi. Nur Saida, sarjana akuntansi. Denny Adrian, sarjana manajemen. Titi Astuti, sarjana akuntansi. Vincentius Panji Muramiza, sarjana akuntansi. Yovita Tri Handayani, sarjana akuntansi. Bernardi dari sarjana manajemen. Enda Hari Utari, sarjana manajemen. Turun lagi. Francisca Desiani, sarjana manajemen. Merlin Yuliani, sarjana manajemen. Muhammad
Sarjana Manajemen. Nurul Khalifah, Sarjana Manajemen. Fitria, Sarjana Manajemen. Siti Masroha, Sarjana Manajemen. Bakti Anas Muhammad Syahrido, Sarjana Manajemen. Amarina Agustin, Sarjana Akuntansi. Ari Dania Wipasana, Sarjana Akuntansi. Bilkis Saryon, Sarjana Akuntansi. Sri Wahyuni, Sarjana Manajemen. Teresia Avila Edwen, Sarjana Akuntansi. Elsa Ananda, Sarjana Manajemen. Demikianlah prosesi wisuda Angkatan ke-7 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa tahun 2022. Penutupan Sidang Senat Akademik. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Sivitas Akademik STE Kasih Bangsa dengan agenda tunggal acara wisuda sarjana ke-7 STIE Kasih Bangsa saya nyatakan resmi ditutup. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan janji wisudawan serta pesan dan pesan wisudawan. Oleh karena itu, kami mohon kepada wisudawan dan wisudawati serta
Senat Akademik, yakni Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Ibu Rusulaini SEMM, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Benardi Eskom MM, Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Ibu Grace Yulianti SEMIE, Wakil Ketua 3 Bidang Evaluasi dan Kerjasama, Bapak Muhammad Syahidin SEMM, untuk menempatkan diri. Pembacaan janji wisudawan dan wisudawati oleh Saudara Muhammad Agung Suhartono Kurniawan. Janji wisudawan dan wisudawati. Janji wisudawan dan wisudawati. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kami, wisudawan dan wisudawati. Wisudawan dan wisudawati. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Tahun 2022 berjanji. Tahun 2022 berjanji. 1. Akan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila. 2. Akan selalu menjunjung tinggi Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya. 3. Akan selalu menjaga keberagaman suku dan agama, ras dan antar golongan, serta seni budaya yang non-diskriminatif, toleran dengan semangat gotong royong, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4. Akan selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan seluruh kegiatan di masyarakat. 6. Akan selalu menjaga harkat dan martabat keluarga. Alma Mater Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Serta bangsa dan negara. Dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. 7. Akan selalu menjunjung tinggi etika, moral, dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Kesan pesan wisudawan. Yang pertama, yang akan diwakilkan oleh Saudari Teresia Avila Enver. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam kasih bangsa. Selamat sore, perkenankan nama saya Teresia Avila. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Ini skripnya salah ketukar. Pakai skrip aja. Oke, show must go on. Jadi
perkenalkan, saya menyampaikan pesan-pesan dan harapan saya untuk kita semua. Pertama-tama, saya Tasya Mila dari angkatan 2016 Prodi Akuntansi ingin mengucapkan selamat kepada kita semua yang berbahagia di sini, telah hadir di sini dengan sehat dan bahagia untuk merayakan wisuda kami angkatan ke-7. Puji syukur tentunya saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita semua bisa ada sampai di hari ini. Pertama juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Wahid Pasti. Mohon maaf saya kurang hafal gelarnya karena panjang banget dan kebetulan skripnya juga nggak ada. Untuk kebaikan hatinya, kemurahan hatinya telah mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa ini untuk kami semua tempat belajar dan juga mendapatkan seluruh pengalaman dari para bapak ibu dosen dan juga tentunya dari mereka langsung dari ada Ibu Nini, ada bapak ibu dosen yang lain, Pak Erwin kebetulan dari sini. Mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih selama 3,5 tahun saya tidak membayar biaya semester sama sekali. Jadi beasiswa di sini itu nyata ya, which we don't take it for granted. Jadi kami juga nggak menyanyikan itu karena untuk mendapatkan beasiswa full tanpa membayar full 7 semester, kami juga harus berusaha untuk mendapatkan nilai, mempertahankan nilai yang baik. Dan puji Tuhan dan puji syukur saya merasakannya, dan saya yakin juga teman-teman wisudawan dan wisudawati di sini juga merasakannya. Terima kasih banyak juga untuk Bu Ibu ini. Lalu saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang mungkin hari ini tidak hadir juga atas seluruh pengalaman yang diberikan baik akademik maupun non akademik untuk kita semua. Mungkin juga banyak pengorbanan yang kita nggak tahu ya dari Bapak Ibu dosen. Semuanya kami terima dengan baik dan semoga berguna bagi langkah kami ke depannya. Saya bisa bilang kuliah di kampus di Kasih Bangsa ini gak gampang ya. Jadi terutama pada saat saya dan kami semua ada di semester 5, kami diharuskan untuk bekerja sambil berkuliah. Jadi di saat teman-teman saya di kampus lain di luar sana paginya kuliah, sore sama malam bisa main-main, atau kerjaan tugas kuliah. Di sini kami dari semester 5 itu pagi sampai sore kami kerja, sore sampai malam kami kuliah, belum lagi ada tugas kuliahnya, belum lagi harus siapin kerjaan untuk besok, ya. Jadi mama papa orang tua semuanya di sini, kalian berhak bangga sama semua anak-anaknya di sini. Mungkin kalau bisa dibilang 24 jam nggak cukup kali ya, gitu. Jadi dari semua pengalaman itu mungkin ada 3 hal ya yang saya dapatkan yang udah bisa share di sini. Yang pertama time management, ketangguhan dan juga pantang menyerah. Gitu. Jadi bisa dilihat dari cerita saya tadi, dari pagi sampai malam sampai kurang waktu begadang-begadang, itu semua menjadikan saya pribadi yang seperti sekarang ini, dan juga saya yakin teman-teman lainnya juga, dan bisa dibuktikan dengan adanya kami hari ini di sini dengan membawa pekerjaan, latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda semuanya. Selanjutnya saya mau memberikan pesan juga ya untuk kampus dan untuk para mahasiswa-mahasiswi yang masih ada di sini untuk tetap meneruskan bentuk pembelajaran yang memang sudah nyata. Bisa dilihat saya berada di sini sampai saat ini saya udah bekerja selama 3 tahun. Mungkin di saat teman-teman
baru 1 tahun ya, karena baru lulus terus kerja. Jadi untuk sistem pembelajaran yang memang sudah nyata membuktikan itu semua, kami tidak kesulitan saat lulus, kami memang sudah bekerja gitu. Jadi kita nggak perlu cari bingung mau kerja di mana dan sebagainya. Dan tentunya kami lulus juga nggak hanya dengan nilai akademik yang baik, tapi juga pengalaman yang dibutuhkan di dunia kerja. Betul ya, kakak-kakak semuanya di sini kalau misalnya kita mau apply kerja tuh biasanya dari requirements-nya minimal 1 tahun kerja. Kalau kita baru lulus terus gimana caranya? Justru kan kita mau mencari pengalaman nih gitu ya. Biasanya ini kayak gitu, tapi kalau di sini saya dan juga teman-teman lainnya udah pede lah, istilahnya udah pede dan udah yakin juga untuk melanjutkan ke langkah yang besar lagi. Selanjutnya saya mau berterima kasih juga untuk pengurus saya, untuk semua orang tua yang di sini atas support, dukungan dan doa, dan juga provisian untuk teman-teman semuanya, kakak-kakak di sini, karena kebetulan saya juga kakak yang paling kecil. Provisian semuanya, kakak-kakak, semoga kita bisa terus sukses melanjutkan ke dunia profesional. Semoga kita juga bisa kembali lagi memberikan kontribusi terhadap masyarakat, terhadap negara, dan khususnya juga ke kampus lagi ya dengan cara atau bentuk apapun. Terakhir, terima kasih untuk semua pengalamannya, kebersamaannya. Terima kasih udah mau berjuang bareng, kuat bareng, dan mungkin habis bareng ya sama semua teman-teman di sini. I hope we can cross paths again in the future. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Sare Sata Babantu Subitata. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam kasih bangsa. Jaya. Kesan-pesan wisudawan yang kedua yang akan diwakilkan oleh saudara Fajar Suharyadi, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam kasih bangsa. Jaya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Fajar Suharyadi. Saya di sini mewakili wisudawan wisudawati angkatan ke-7, ingin mengungkapkan rasa bahagia dan bangga kami selama kami menerima ilmu di kampus beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara graduation ceremony Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang ke-7. Bagi kami, hari ini adalah hari yang patut untuk kami syukuri, karena kami telah berhasil untuk mengasah diri, menimba ilmu, dan pada akhirnya kami berdiri di sini mendapatkan gelar kesarjanaan dari kampus kami tercinta, kampus beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Banyak sekali pembelajaran yang telah kami terima selama kami kuliah di kampus ini, mulai dari pembelajaran akademis tentunya, maupun juga pembelajaran non-akademis seperti kemampuan untuk berbicara di depan umum seperti ini, di mana kami selalu dilatih untuk berpresentasi dalam setiap kegiatan belajarnya, kemudian kemampuan untuk mengungkapkan pendapat di depan umum atau berargumen, serta kemampuan untuk menganalisa masalah dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Eka Wahikasi, SE, MM, SPD, MPD, SHMH, dan Ibu Dr. Widurita Jupurnomo yang telah memberikan wadah serta fasilitas bagi kami, yang mana ide untuk mendirikan kampus beasiswa ini menurut saya sangat unik dan sangat membantu kami semua untuk mencapai gelar kesarjanaan dengan beasiswa penuh 100% tanpa adanya sistem gugur dan tanpa adanya ikatan dinas yang harus kami jalani. Namun seperti yang telah disampaikan tadi sebelumnya, bahwa beasiswa ini tentunya tidak serta-merta dapat dengan mudahnya kita peroleh, karena kami harus terus mempertahankan indeks prestasi kami setiap semesternya agar tetap konsisten demi memperoleh beasiswa secara penuh. Dan beasiswa ini
kami dapatkan bukan hanya di semester 1 ataupun semester 2 saja, melainkan sampai dengan kami tamat sarjana. Terima kasih saya juga ucapkan kepada Ibu Ruslaini SEMM selaku Ketua Kampus Beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa beserta jajarannya, dan juga kepada dosen-dosen dari Kampus Beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih karena Engkau telah tanpa kenal lelah mendidik kami, mengajari kami, membimbing kami, sehingga kami dapat sampai di sini saat ini. Konsep-konsep yang telah diajarkan kepada kami sangat membantu kami dalam menjalani dunia kerja, sehingga kami dapat bersaing dengan lulusan-lulusan dari kampus ternama di luar sana. Ilmu-ilmu yang telah diberikan menjadi bekal bagi kami untuk bisa berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah meridhoi saya dan mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan sehingga saya berhasil sampai dengan titik ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan wisudawan dan wisudawati yang selalu mendukung satu sama lain. Kita saling bahu-membahu belajar bersama demi mendapatkan beasiswa. Hari ini membuktikan bahwa kita semua dapat menjalani dan menyelesaikan perjuangan kita dalam menempuh pendidikan. Dan tentunya banyak hal lain yang mungkin tidak cukup untuk saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan kalian semua adalah you are all the best guys. Karena saya kuliah di kampus ini tidak hanya memperoleh ilmu dan pengalaman, namun saya juga mendapatkan keluarga. Untuk pesan yang saya sampaikan kepada kampus beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, teruslah berkembang, teruslah maju, teruslah mencetak lulusan-lulusan berkualitas yang profesional, unggul dan terpercaya, yang dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Seperti semboyan dari pendiri kampus beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Bapak Eka Wahyu Kasih, yaitu lebih baik meluluskan 1 sarjana daripada meluluskan 1000 sarjana namun hanya menjadi sampah di masyarakat. Saya juga berharap kampus beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa tidak hanya mampu untuk mencetak lulusan yang dapat bersaing di dunia kerja, namun juga mampu mencetak lulusan-lulusan yang dapat menjadi wirausaha, yang dapat menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan sebagai bukti nyata kontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Sabi Sata Bokantu Sukitata. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam kasih bangsa. Terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan doa penutup yang akan disampaikan oleh Saudara Afif Elian. Kepadanya dipersilakan. Selamat sore dan selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Hadirin yang berbahagia, saat ini saya akan menutup acara wisuda ke-7 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan membacakan doa menurut ajaran agama Kristen, dan bagi yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena penyertaan-Mu sepanjang acara hari ini, hingga acara ini dapat berlangsung dari awal pertengahan hingga akhir tanpa kekurangan satu apapun. Bapak, pada kesempatan hari ini kami juga mau mengucap syukur atas lulusan mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang telah menyelesaikan jenjang strata 1 dan telah dilantik menjadi wisudawan dan wisudawati pada hari ini. Kiranya Allah yang memampukan dan memberkati dalam setiap langkah mereka untuk mengamalkan bakti bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara. Kami berdoa kiranya Allah memberkati para wisudawan agar mereka bisa menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Allah Bapa atas segalanya.
Inilah doa kami ya Bapak, jauh dari sempurna, hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada tamu undangan yang telah hadir dan pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, saya Muhammad Arif Rahman dan saya Hamidah Nur Isnaini atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sampai jumpa lagi pada acara wisuda selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Sabe Tata Bawatu Sukitana. Selamat sore dan salam.